Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Kita memasuki pertemuan 14. Saya tampilkan di layar. Ini materi kita. Saya pastikan dulu. Yang kemarin ini halaman 30 sudah dikerjakan ya. Sudah. Sudah. Sudah kita bahas itu ya. Ya. Berarti kita sekarang masuk ke ayat dulu aja ya. Ya, Ustaz. Kita sempurnakan terjemahan ayat ini dulu. Dari Bu Neni silakan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika di sana da'a doa Zakaria Zakaria Robbahu kepada Tuhannya. Ola ia berkata, Robbi Tuhanku, habe berilah li untukku min dari ladungka di sisimu duriyata anak keturunan Thayyibah yang baik. Innaka sungguh engkau sami'u maha mendengar doa. Doa itu apa Ustaz? Doa-doa. Doa, Oh, maha mendengar doa-doa. seruan, panggilan. Ya. Doa itu bentuk masdar dari da'a yad'u doa. Oh, Kalau da'i Sama Ustaz sama juga. Da'i. ya. iya. Kalau Da'i. dai itu yang akan kita pelajari nanti di sini itu ada perbedaan dari kata da'a menjadi doa menjadi dai. Itu ada itu Oh. tasrif juga itu. Kalau dai yang memanggil, Hmm. da'a memanggil, dakwah panggilan atau doa, dakwah atau doa satu sama-sama masdar. Jadi kata baru di sini hunalika itu bikin catatan nih. Dia isim untuk menceritakan tempat ya. Menunjuk ke tempat. Menunjuk ke tempat. Kemudian itu hub itu pilamar ya. Oh, Hab, Rabbi hab itu pil amar eh, dari yahabu, wahaba yahabu, wahaba yahabu. Bunyi yahabu bukan bunyi aslinya sih. Udah udah ada yang ditiadakan itu huruf karena karena tidak mm, karena tidak ringan diucapkan. Wahaba ya awalnya wahaba yauhabu, Jauh habu. wahaba yauhabu. sudah Ustaz. Ya, ini lagi loading ini buat halaman catatan. Loading jadi agak lambat dia. Harus nyeruput kopi dulu kayaknya. Bismillah. Ibu bisa mencatat nggak fiil wahaba yahabu gitu? Ya, dikira-kira aja tulisannya. Coba tulis saja dulu. Nanti saya tulis kalau udah loading ini selesai. Nanti Hmm. ibu pastikan sama atau tidak. Coba ibu tulis usaha dulu. Fiil madinya wahaba, fiil mudhari'nya awalnya yauhabu, kemudian apa namanya? Dia berubah yauhabu itu berat diucapkan menjadi
Eh, iya, yauhabu jadi yahabu. Ditiadakan wawunya. Hmm. Hmm. Yang diberi tanda kurung itu aslinya. Dia ini fiil yang 3 huruf dari wazan fa'ala yaf'alu. Ini tipe fiil 3 huruf nomor 3. Ini wazan artinya. Dia ketika fiil madi harokat tengahnya fathah, ketika fiil mudhari juga harokat tengahnya fathah. Fa'ala yaf'alu wahaba yauhabu. Itu asli yauhabu. Nah, tetapi bunyi yau kayak gitu-gitu tuh di lisan tidak tidak lancar diucapkan. Dan prinsip-prinsip bahasa Arab itu harus mencari jalan yang mudah. Jadi jalan kemudahannya wawunya ditiadakan supaya lebih ringan diucapkan jadi yahabu. Yahabu. Baik. Kita lanjut tadi Bu Nini Daya. Ada betul nggak tulisan Ibu tadi? Insya Allah betul. Ada yang salah? Nah, enggak Kalau Ustaz. salah, udah betul ya, udah bagus lah. Ustadz boleh tanya, Hmm,
Itu kan, nah ini sempet kita waktu itu diskusi waktu Ustadz nggak ada tuh. Hmm. Gitu. Membedakan fi'il mudhari dari yang fi'il madhi. Kan fa'ala, wazan fa'ala ini ada ada dua ya. Eh, ada dua. Dan fa'ila juga ada dua. Fa'ala ada 3 dong. Ada tiga. Ya betul, ada tiga. Fa'ala ada tiga. Fa'ila ada dua. Nah, untuk membentuk apa mudhari'nya itu menjadi yaf'ulu, menjadi yaf'ilu, menjadi yaf'alu, itu menentukannya gimana ya Ustaz? Nggak ada. Kita itu apa adanya dari bahasa Arab. Jadi nggak, itu bukan dibikin. Hmm. Itu jadi kosakata wahaba, misalnya ada kata yang sudah biasa kita nazala artinya turun misalnya kan. Hmm, Udah biasa kita temu bunyinya nazala bukan nazila kan. ya, Hmm. Memang kosakata itu bunyinya begitu, nazala bukan nazila. nggak Ah, maksud saya, iya ya, Iya, jadi mas, kosakata itu bunyinya nazala. hmm, Memang begitulah bunyinya, bukan hmm, nazila. Terus memang fiil mudoriknya pun yanzilu misalnya kan, bukan yanzalu. Memang kosakata itu nazala yanzilu. ya, Terus ada juga kosakata itu bunyinya alima ya'lamu, bukan alama ya ya'limu misalnya kan. Memang kosakata itu alima ya'lamu. Jadi udah memang gitu deh, nggak bunyi ya'lamu itu bukan dibikin. iya, ini maksudnya gini, kemarin itu kita berdiskusi, maksudnya ini kita menentukan fi'il mudhari'nya ini yang mana gitu. Misalnya gini, kayak kan ya kan kita pemula ya, maksudnya Hmm, eh ini kita tahu bahwa wazan fi'il madinya itu yang fa'ala. Tapi ketika kita mau jadikan dia mudhari, itu yang mana gitu kan? enggak, fil Ya, mudhari yang 3 huruf tidak dibikin. ya enggak, ya maksudnya enggak gimana ya? eh kita menentukan bahwa si Nazala ini menjadi Yanzilu, bukan Yanzulu gitu loh. Nah Maksudnya, sekarang nih, yang paling nomor 3 di bawah, nggak ada harokatnya, kira-kira. Dari mana kita tahu bacaannya? Itu kan pertanyaannya kan? ya bisa juga. Misalnya, ini nggak ada harokatnya. Dari mana kita tahu bacaannya? Ini Sakaro Yaskuru. Apakah Sakaro Yaskuru atau Sakiro Yaskaru Ini atau Sakuru Yaskuru atau Sabar yashkuru. Syakaro Yaskuru mungkin ya. Nah, itu kan kita nah nebak-nebak jadinya. iya iya nggak ada caranya kecuali apa kata lisan Arab loh. Saya kan pemula Ustadz, dari mana saya tahu? Kamus. Oh. Hmm, Nggak ada Hmm. caranya. Cuma itu caranya. Orang kosa kita nggak tahu bunyinya dibaca apa kan? ya. Untuk fiil 3 huruf gitu. Kecuali fiil yang 4 huruf itu udah beraturan. Sudah tinggal ngikutin pola. Jadi kalau fiil yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu fiil itu dibikin. Kalau ini nggak dibikin. Hmm, Ini yang Hmm. kita sebut samai. Dibikin itu mengikut wazan ya Ustaz? Ah ya, dibikin tuh ada polanya. Nah, Kalau itu ini yang kemarin kemarin itu persoalan kita juga kalau nggak salah ya Ibu-Ibu, ya. kepentingan wazan itu berkaitan dengan ini kan Ibu-Ibu gitu kan? pengembangan makna. Hmm. Ini yang akar akar kata itu ya.
Mm. akar. Ya, kalau kan ada satu halaman ringkasan pola ringkasan wazan fiil tuh, Mm. Iya betul. yang PDF pernah dibagi kan? Ya, ya, Mm, ya mm. itu dari situ kita Bahas. mendiskusikannya waktu itu Ya, membahasnya. nah jadi yang kita bahas sekarang di layar ini kan itu tipe fiil yang 3 huruf. Mm. Nah, kalau fiil yang 3 huruf itu tidak dibikin, Mm. tidak dibuat. Selain itu dibikin. Nah, yang berarti kan yang 4 huruf. Mm-mm. Sudah ada wazannya kan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alan. Nah, itu udah merujuk ke situ aja. Itu dibikin namanya. Makanya itu bukan asli kan? Itu pengembangan. Yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu pengembangan dari apa ya? Dari 3 huruf. Nah, 3 hurufnya ini itulah apa adanya kosakata tersebut. Jadi ada kosakata nazala yanzilu bunyinya. Sudah demikian adanya kosakata itu sedari awal. Bukan dibikin dari kata sesuatu sebelumnya, enggak. Makanya disebut si 3 huruf ini kata dasar. Mm. Atau kita bilang juga kata asal. Berarti nggak ada sebelum dia, nggak ada. Nah, kayak alima ya'lamu misalnya. Memang begitulah kosakata itu, alima ya'lamu. Mungkin nanti kita lihat di kamus, ada kosakata alama ya'limu misalnya. Pasti artinya beda. Mm-mm. Artinya beda. Ada kosakata alama ada, tapi artinya bukan mengetahui. Mm. Ada kosakata bunyinya alama, tapi artinya bukan mengetahui ya. Iya. Waktu itu ada satu, masih ingat gak ya, Bu Aisyah atau Bu Nini, Bu Nia tuh. Waktu itu pernah Mm-mm. kita apa ya, ada satu gitu yang, oh ini asalnya dari mana ya? Ini nyarinya gimana ya? Udah ntar Enggak, aja punya kalau Ustadz gitu. kalau ini, jadi nanti kalau yang perlu ibu ingat itu berarti fiil 3 huruf Mm-mm. itu asal, bukan dicari. Ini dia memang udah asal, bukan dibikin dari kata lain, bukan. Hmm. Masih masih ingat filenya yang ringkasan fiil itu? Yang aja iya iya ada kita. Nah justru dari situ kita membahas. Iya, iya makanya pengelompokan satu halaman itu yang paling kanan itu kan 3 huruf tuh Iya, ada enam kata ada. kalau nggak salah ya. Ya, Iya, 16-an. Ah, iya itu bukan untuk membikin sesuatu bukan. Itu memang kosakata itu memang demikian adanya. Jadi beda ini kan di layar ya. Ini satu halaman. Nah, paling kanan ini kan bentar. Mm-mm. ada enam nih. Burem ya Ustadz. Ini. Kurang ya. Itu koneksinya jelek berarti. Mm. Nah, ini Bisa, yang paling bisa. kanan ya. Fa'ala yaf'ulu seperti kosakata nasoro yansuru. Mm-mm. Fa'ala yaf'ilu seperti kosakata daraba yadribu. Fa'ala yaf'alu itu wazan ya. Seperti kata fataha yaftahu. Nah, sampai 6 tuh. Sampai enam kemungkinan bacanya kan. Tapi Mm-mm. kosakata nasoro yansuru itu jangan tidak untuk diubah-ubah ini ya. Mm. Berarti Jadi memang seperti itu ya, Ustaz? jangan nanti dikira oh Nasoroyan Suru bisa nggak Ustadz kita bikin Nasoroyan Siru seperti nomor 2 fa'ala yaf'ilu. Enggak. Jadi wazan ini tidak untuk membikin. Jadi hanya bahwa ada kosakata Nasoroyan Suru berarti polanya fa'ala yaf'ulu gitu aja. Jadi jangan tidak untuk misalnya ada kata Nasoroyan Suru terus ada juga wazan fa'ala yaf'ilu wazannya. Kita perlu bikin nggak kosakata nasoroyan suru jadi wazan fa'ala yafilu lalu bunyinya nasoroyan siru.
Enggak gitu gunanya yang ini. Jadi kosakata yang apa wazan yang enam ini hanya untuk apa namanya kita perlu Udah hafal aja ya mengelompokkan ini. aja, hanya mengelompokkan aja kalau yang ini. Jadi semua kosakata karena jadi Nasoroyan Suru itu kosakata dasar asal dia itu asal Hmm. ya startnya dari dia startnya gitu. Doroba Yadribu juga startnya dari itu. Udah. Fataha Yaftahu ya itu udah startnya itu. Alima Ya'lamu gitu. Nah, sementara kata yang di sini ini yang 4 huruf nih seperti fa'ala ya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kata farroha yufarihu tafrihan ini dibikin ini. Dibikin dari kata fariha yafrohu. Ada fiil yang 3 hurufnya ini. Kalau fariha yafrohu kira-kira grup mana dia di yang satu dari yang enam? Fa'ila. Fa'ila. Fa'ila Ya malu. nomor Fa'il. 4 kan? Yang nomor 4 ini yaitu berarti fariha yafrohu satu grup dengan alima ya'lamu gitu. Lalu kosakata tersebut diubah ke wazan 4 huruf yang nomor 1. Berarti bunyinya menjadi farroha yufarrihu tafrihan. Nah, jadi kalau kalau alima yang ini yang tadi kan alima ya'lamu ubah ke fa'ala yufa'ilu. Ya udah ikutin aja samain aja. Itu namanya kata yang dibikin. Berarti allama yu'allimu ta'liman. Allama yu'allimu ta'liman gitu. Itu historinya. Ada lagi yang perlu dijelaskan. Ya artinya berarti harus tahu eh, ya 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 menghafal itunya tadi ya. Kata Menghafal dasar. iya menghafal kalau misalnya ya seperti tadi Nasoro yang apa Nasoro yang suruh ya itu harus Soroyan Suru. iya berarti harus hafal itu gitu kan maksudnya harus tahu Harus nggak tahu, iyalah. iya iya Betul, harus nah, tahu betul. Yang kata dasar aja ya. mm, Yang kata dasar itu harus tahu. Jadi kan kosakata itu yang harokat kata dasar itu ya harus tahu. Kalau kita nggak tahu, nggak ada harokatnya misalnya. Jadi kemana kita cari taunya? Lihat kamus. mm. Ustadz, ini kan hanya untuk 3 huruf itu yang nggak bisa Ah, berubah itu kan. iya. Kalau yang 4 Kata huruf dasar loh istilahnya yang 3 huruf kata ini kita dasar. bilang. Hmm. Kalau yang 4 huruf gitu, itu kata Ustadz tadi kan kita yang dibikin gitu kan. Ah, dibikin itu. Nah, ya dibikin, tapi untuk menentukan dia ikut pola 1, 2, ataupun 3, itu berdasarkan apa Ustadz kalau yang dibikin? Ada berdasarkan apa? Secara umum bisa dibikin ke situ, secara umum. Cuma yang mana satu dia Hmm, dipakainya, lihat hmm. kebiasaan lisan Arab menggunakannya. Oh. Nah itu dia. Di- berarti Ya harus itu, ya itu antaranya jawabannya yang kita cari kan, ibu-ibu ya. iya ah, berarti harus jadi misalnya ibu-ibu, saya kasih tahu, saya kasih contoh misalnya. I, eh, kata ini kan kata dasar nih, Nasoroyan Yang suruh. suruh. Kata ini bisa dibikin ini jadi si 4 huruf berapa wazannya? 3 kan? Iya. 3 terus tambah lagi berapa ini? 5 huruf. Yang 5 huruf ada 5 wazan ya. Terus satu kita kenalkan satu yang 6 huruf ya. Bisa. Kosakata itu bisa dibikin. bisa Jadi semuanya bisa semuanya bisa. Yang Coba nomor satu ini nih ya dari sini ya, yang dari fa'ala yufa'ilu ya. Kalau ini enggak, kalau yang satu yang sendirian ini memang huruf akarnya 4 Oh ya. ya. Nah, ini yang ini nih dari satu nih. Jadi tadi kata
Bisa. Nasoro yansuru asalnya itu asal ya. Ya. Lalu bikin ke nomor 1 fa'ala yufa'ilu taf'ilan berarti nasara yunasiru tansiron. Terus ada kata nomor 2 Nasoro. fa'ala yufa'ilu mufa'alatan berarti nasara yunasiru munasarah. Ya. Lalu Oh. ada kata nomor 3 nih af'ala Ansoro. if'al berarti ansara yunsiru insoran. Ya, kemudian ada nomor isi 5 huruf berarti tanasara ya tanasaru tanasuran. Ada bisa dibikin. Ya, Nomor ya, 2 tanasara ya tanasaru tanasuran. ya. Nomor 3 intasara yantasiru intisaran. Nomor 4 innasara yannasiru innisaran. Nomor 5 insarra yansaru insiraran. Terus nomor 1 lagi yang 6 huruf istansara Istansoro. yastansiru istinsaran. Bisa diucapkan. Oh, itu maksud Ustadz. Jadi, yang ditanya lagi gini, di lisan Arab mereka pakai nggak bunyi nassara yunassiru tansiran? Ada. Mereka ada maknanya, ada guna untuk menceritakan apa nassara yunassiru tansiran ada. Terus ada nggak mereka pakai nassara yunasiru munasarah? Ada. Mereka pakai bunyi itu. Nassara yunasiru munasarah. Nah, yang nggak pernah ku temu mereka pakai ansara yunsiru insoran itu emang nggak nemu. Oh. Nggak kecuali mungkin ada yang mau suatu waktu mau bikin terserah. Jadi Kalau kita ada bisa bikin, bisa dibikin. bisa bikin, tapi kita ngeliat nggak mereka pakai ataupun enggak gitu bisa ya. Itu aja masalahnya. Paling kalau nggak jarang dipakai, kamu nih bukan salah. Hanya Tapi masalah dipakai atau enggak. nggak dipakai ataupun nggak dengar gitu Ustaz ya. Nggak familiar dipakai gitu. Nggak familiar, Tapi ya. bukan salah ya, bukan kita bilang salah. Kosakata itu bisa dibikin ke situ. Oke. Nah, kalau ini tanah soroyata ada dipakai. Tanah soroyata tanah suran jarang ku dengar. Tapi yang intasoroyanta itu ada dipakai. Nomor 3. Pakai intasoroyanta intisoran. Gitu. Ada itu, kayak gitu. Ya Ustaz. Bahkan dibikin ke sini tuh bukan cuma fiil. Dari isim juga. Isim? Ya. Dari isim. Kan kosakata dasar itu kan bukan cuma fiil. Ada isim juga. Iya, betul. Ada kata bayat, artinya malam. Itu kan bukan fiil kan? Bayat. Artinya malam. Nah, lalu bermalam itu dibikin ke yang ini. Mereka menceritakan bermalam itu dari kata bayat. Mereka pakai yang ini. Bayan. Bayyata yubayyitu tabyitan. Dia asalnya bukan fiil ya. Ya. Jadi ini masalah seberapa kaya. Jadi berarti kita ini memang stok kata dasar di memori perlu. Stok kata dasar di memori kita itu ya perlu sih, penting itu untuk memperkaya makna. Bayangin ya, kosakata dasar itu beda huruf bisa saja beda harokat bisa saja beda makna. Dengar, aku ucapkan suatu kata hurufnya sama, tapi nanti 3 makna dia. Karena beda bunyinya. 1, barun. 2, burun. 3, birrun. Hurufnya sama kan? Sama. Isim semua itu, bukan fi'il. Kata dasar itu. Bukan dibikin dari kata yang lain, enggak. Itu kata dasar. Barun artinya daratan. Burun artinya gandum. Birrun artinya kebaikan. Jauh artinya Ustaz ya. Itu kata dasar, memang begitu. Nah, tapi kalau dia diubah ke yang ini, ke wazan fa'ala yufa'ilu, iya sama semua bunyinya. Contoh ini, barun atau birun atau burun, berarti kalau dibikin ke wazan nomor 1 fa'ala yufa'ilu taf'ilan, berarti apa bunyinya?
ber 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 berron Barrara yubarriru tabriran. ber Berarti artinya apa Ustadz? Ya tergantung si orang yang ngomong mau dia menceritakan gandum atau menceritakan daratan atau menceritakan kebaikan. Tergantung konteks paragraf dia. ya. Hmm. Oke. Makanya dalam dunia tafsir, tafsir ayat Al-Quran itu salah satu yang unik dalam kajian ayat Al-Quran adalah ketika ketemu fiil yang buatan kata yang dibikin kayak gini nih, itu kan diskusinya pertama, ini dari kata mana sih yang diambil gitu? Kata dasar yang mana ini yang dia maksud? Kan itu diskusi tafsir nanti. Masya Allah, semakin luas. Berarti kan harus dia telusuri dulu bagaimana kosakata itu dipakai di lisan Arab. Makanya dunia tafsir itu kajian bahasanya dalam sekali kan. Harus ada wawasan pengenalan terhadap sekian banyak vocabulary yang sifatnya kata dasar. Gitu. Nah, untungnya vocabulary itu tersimpan udah oleh kaum muslimin sudah menyimpan datanya dalam kamus induk lah ya bahasa kita kan. Ada namanya Lisanul Arab, ada itu untuk kekayaan inilah ya, kekayaan wawasan tentang vocabulary. Bayanglah Ibu Andri itu gimana arahnya, luasnya belajar bahasa Arab tuh kan. Jadi nggak cukup hanya kosakata satu gitu. Ntar dulu kayak tadi barun atau birun atau burun gitu kan. Ada lagi buku disusun satu buku itu huruf akar tiga itu masing-masing yang tiga huruf itu kata dasarnya beda harokat awal tengahnya itu beda makna. Ada disusun bukunya. Ada itu. Ada syairnya lagi. Dibikin kayak pantun-pantun dia. Saking penggiat bahasa Arab tuh di abad-abad pertama umat Islam ini eh, apa istilahnya sudah yang mereka wariskan itu yang belum sempat ke akses, kebanyakan orang belum sempat mengaksesnya kecuali memang dia adalah mungkin peneliti khusus di situ. Jadi yang kita jalani kira-kira seberapa apa ini? Ini harus S3 dulu. Nah, kita nih belum seberapa berarti kan sejauh kita nih. Tapi alhamdulillah sebegitu pun kalau saya sendiri alhamdulillah ya eh, ke- merasa bersyukur sangat bersyukur sejauh ini saya menikmati Al-Quran. Iya, iya. Kita juga bersyukur Ustadz masih apa ada semangatnya mau terus. Ya, itu aja dijaga itu. Syukur ini ya. Benar. Betul. Nggak rugi lah pokoknya. Kekayaan batin itu Alhamdulillah. Mungkin udah terjelaskan itu ya Bu Andri ya. Ya, Ya. alhamdulillah Ustadz udah. Masya Allah. Udah kebayang. Pokoknya kebayang aja dulu peta perjalanannya. Kemana kemana kosakata ini cerita aja gitu. Sebetulnya waktu itu ada satu kata yang kita akhirnya ya udah nanti aja tanya Ustaz, nanti aja tanya Ustaz. Iya, udah terjawab Cuma itu berarti. karena waktu itu. Mm-mm. Iya, iya. Baik, kita lanjut ke Bu Yus ayat berikutnya. Fanadat Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadathu ya. Fanadathu memanggil malaikat wahwa dan dia qaimun qaim berdiri ya Ustaz. Ya, Kiam daripada kiam kan? iya, kiam betul, kiam. Kiam Maka berdiri. kiam itu kata dasar itu. Oh, yusolli salat. Iya.
fi di dalam mihrab ana sesungguhnya Allah yubashiruka yubashiruni satu ayat ke kanya kami Kanya domir maf'ul bih, dia memberi kegembiraan kepada engkau. Oh, dia memberikan kepada engkau bi Yahya bi itu dengan Yahya musaddiqo apa Ustaz? Membenarkan dari kata sodako. Oh, sodako. Kalau sodakallah itu lain ya Ustaz? Iya, sodako itu benar. Artinya benar. Sodakallah. Oh, Dua musaddiqo kata itu, sodako itu dua kata. Sodako Allah. dengan dan kata lafzul Allah. jalalah. Kafan jalalah ya. Musaddiqo membenarkan bi kalimatin bi dengan kalimat minallah min dari Allah wasayyida dan tuan sayyidah tuan. Iya, Wah, ketua, tuan bisa. oh ketua wa husuron dan terjaga wa nabiya dan nabi mina dari solihin orang-orang soleh. Ya, Kalimat ini. bukannya kata ya? Ya, Pak? Kalimat itu artinya kata kan sebetulnya kalau bahasa Arab. Di Kalimah, kata, Iya. iya. Ya, firman bisa juga. Firman Kalimat bisa dimaksud kata, tapi bisa juga dalam konteks lain bisa juga semacam ucapan. oh firman Bisa ucapan. kalam atau kalimat. Kalau istilah jadi vocabulary biasanya kalimat sih dalam istilah ilmu bahasa ya. Kalau susunan kalimat yang bermakna pesan itu jumlah. Hmm. Hmm. Ini ibu-ibu di ayat yang tadi itu kalau kita semakin kaya sudah semakin kaya kita apa namanya wawasan vocabulary. Jadi pikiran kita itu bisa mengujinya misalnya setiap kata tersebut apakah kata itu kata dasar atau kata yang dibikin. Nah, jadi kalau kayak nadat itu yang dibikin. Itu bukan kata dasar. Bunyi nadat itu dari kata nidaun. Oh, Lalu diubah ke wazan fa'ala. Jadi nada itu. Al-malaikah memang kata dasar begitu memang begitu ininya. Tapi kata imun itu bukan kata dasar, dia dari kata koma. koma. Yakumu. Koma, dia berdiri ya. Koma yakumu qiyam, ya kan? Itu dasar itu. Tapi kata bunyi qaim itu kata yang dibikin. Yusolli itu kata yang dibikin juga. Itu wazan fa'ala yufa'ilu itu. Dari kata salah yasla. Salah yasla. Lalu diubah ke wazan 4 huruf fa'ala yufa'ilu jadi shalla yusalli. Mihrab, kalau mihrab ini memang sudah nama untuk sesuatu yang tempat sholat dalam bahasa Arab mihrab, ya tempat sholat awalnya. Tapi kalau di masjid part of masjid bagian tempat imam berdiri itu disebut juga mihrab. Tapi mihrab yang dimaksud di sini semacam tempat khusus untuk beribadah, sholat, musola kecil gitu kan. Mihrab Kemudian itu, kata ya mihrab itu kan menjelaskan mim itu biasanya kan menjelaskan tempat ya. Berarti dia akarnya dari roba gitu bukan? huruf akar itu ya Ya, kan akarnya. huruf akar betul. Tapi kan yang huruf akar haroba ada juga al-harbu artinya perang. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi itu kata dasar juga, al-harbu kata dasar juga, gitu kan? Tapi ada juga memang al-mihrab itu memang sudah di lisan Arab mereka sudah jadi nama gitu. Jadi jadi dasar dia sudah jadi nama. Artinya jadi kosakata itu secara umum dikelompokkan jadi dua. Yang ada huruf akarnya nih, kata yang sifatnya ada huruf akar itu dikelompokkan jadi dua. Kata dasar namanya jamid, lalu kata mustaq artinya kata yang dibikin. Jadi secara umum dikelompokkan jadi dua dulu. Ada mapnya, ada map pelajarannya itu. Bentuk map pelajarannya kayak gini. Aku bukain sebentar supaya nanti kebayang. Tapi belum belajar sekarang sih nanti lah. Juz 4.
Tapi Oh. kalau buat bocor-bocorannya boleh ya. Jadi secara umum kata itu dikelompokkan menjadi eh, dua gitu. Itu ringkasannya kayak gini nih. Tampil nggak ya? Ya, Tampil Ustaz, ya. Nah, ini. Ini bagian map mutahari, dasarnya ini isim isim, yang dapat berubah, yang ada huruf akarnya sebelah kanan namanya mutasharrif. yang Yang tidak dibicarakan huruf akarnya itu yang ke kiri, goiru mutasharrif. Nah, yang dibicarakan huruf akarnya dikelompokkan jadi dua, jamid dan mustaq ini. Hmm. Tuh. Nah, ini yang ini huruf akar nih, kata dasar nih. Kata dasar ini. Kalau ini kata yang dibikin. Oh. Nah, dibikin kata yang dari dibikin fiil. ini banyak namanya. Ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah. Kata sifat semua kata dibikinin. Kalau kata sifat pasti kata dibikin. Nih, zaman, isim makan. Nah, Nah, kalau yang tadi mihrab itu dia bisa dia yang masuk isi di dia isi sini, makan kan? bisa masuk di isim alat. Jadi wazan mif'al gitu kan. Wazan mif'al itu nggak semua jadi isim alat. Jadi nanti ada wazan yang jadi isim ini juga, apa namanya? Masuk di isim zat gitu. Jadi misalnya gini, Jadi dia nggak terbuat dari fiil ya, yang mihrab ini. nggak dia Dia isim, dasar, dia isim dia aja. isim Jadi asli. gini, bayangin ya, satu penjelasan gini. eh Ibu Andri kan tahu Hmm, isim alat, pernah dengar kali ya, benar. seperti wazan miftah atau mif'al gitu ya. Nah, Hmm, pertanyaannya, apakah kalau ketemu kata wazan mif'al pasti isim alat? Pertanyaan kan gitu. hmm, Jawabannya enggak. Ada juga yang keluar dari kaidah itu. Ada yang keluar gitu. Jadi, tapi keluarnya itu ya jarang aja gitu. Artinya ada saja yang nggak masuk isim alat meskipun wazannya sama. Wazannya sama gitu. Nah, cuma karena seringnya sih itu gitu. Seringnya sih mungkin isim alat gitu kan. Tapi kalau ketemu suatu waktu tapi ini wazannya sama tapi kenapa bukan isim alat? Yaitu bagaimana orang Arab menggunakannya. hmm. Disitulah bagian yang bagi pemula, kalau pemula itu pengennya kan ala matematika saja, presisi aja. Pokoknya kalau begini pasti ini, begini pasti ini. Ah, itu Karena ada pola kan. Jadi iya, pada berasa. awalnya kita pemula itu pengennya kayak gitu, presisi aja. Tiba-tiba ada yang aneh, ini keluar dari kaidah nih. Padahal yang keluar dari kaidah itu ada aja gitu. Hmm, Gitu. Nah, jadi secara permulaan nggak apa-apa untuk menyimpan kebiasaan dulu kan, hmm, gitu. iya, iya. Jadi boleh dipakai, tapi selalu presisi nggak. Misalnya kalau wazannya kayak ini pasti ini. Ya untuk pemula silakanlah dulu dipakailah dulu untuk memudahkan dia kan. Iya. Gitu. Tapi nanti pas ketemu ini kok keluar dari kaidah gitu kan? Hmm, iya. Ya Ya sudah bahasa pasti ada irregularnya. Maksudnya pasti ya itu. pasti ada ininya. Tapi secara umum kayak gini nih pembagian kosakata itu supaya nanti ada map di pikiran itu kan mind mappingnya itu perlu dalam bahasa kalau nggak nanti capek dia. Kalau nggak benar mind mappingnya capek memang kesannya aduh ribet amat ya bahasa Arab itunya. Hmm, Padahal sebenarnya dia merasa ribet karena tidak terbantu di mind mappingnya, pemetaan eh, masalahnya. Kalau sudah terpetakan dengan baik, oh enak sekali, udah rapi dia. Ah, gimana supaya sampai ke sana? Nah, inilah prosesnya. Iya, iya, terus diterusin Yang belajarnya. udah melalui mereka apa merasa apa Ustadz bisa ngikutin gitu ya. Kan ada murid-murid yang sebelum ini gitu.
Biasanya mencapai mind mapping ini nih, ya pemetaan pikiran tema yang dikaji ini masalah utama sebenarnya. Kalau sedari awal terpetakan dengan baik setiap masalah tersebut gitu kan, tahu dia masalah itu di di bab apa itu gitu. Nah, kita ini tahapannya aku misalnya tahapan kita belajar di Bakata juz satu tahapannya baru memenggal kata. Sudah benar dia menggal kata, sudah, alhamdulillah. Terus dikenalkan perubahan fiil madi dan fiil mudhari. Belum membicarakan ini fiil berapa huruf. Belum membicarakan ini bunyi asalnya begini. Baru hanya sekedar melihati tanda-tanda zahir saja. Perubahan fiil madi, ada penambahan ini, tambahkan arti domirnya kalian, mereka, aku, kami. Di situ dua juz itu. Juz satu dan juz dua itu. Tapi di akhir jus 2 udah mulai Nah, pengenalan di sudah. akhir juz 2 mulailah kita kenalkan huruf akar itu ada tiga pada kebanyakan. Terus yang sehat disebut sahih semua, ada yang mu'tal. Nah, itu mulai tuh. Itu gunanya nanti untuk ke depan Oh. sudah terpetakan dulu. Nah, pada saat di juz 3 awal kemarin kita sudah mulai latih fiil ini berapa huruf nih. Mulai kita amatin. Ya kan meskipun belum itu pencapaiannya sih eh, selain latihan separuh pertemuan kita latihan menjodohkan oh, tunggal dan jamak taksir karena itu irregular kan jamak taksir itu nggak ada teorinya hanya dikenali wazan bentuk jamak taksir secara umum ada gitu kan baru masuk ke pil amar kita. Ini udah selesai kita malam ini pil amar sebenarnya materi latihan cuma satu lagi pil amar. Nah, 5 pertemuan terakhir nanti itu perubahan selain fi'il amar lagi ada perubahan isimnya lagi. Yang tadi ditanya Bu Yus, itu da'i dengan doa dan dakwah itu satu akar, iya tapi apa bedanya? Itu jawabannya nanti di situ. Perubahan kata yang berikutnya. Nah, kita berarti sudah melalui fi'il madi sudah, fi'il mudhari sudah. Itu pun tetap harus diulang-ulang supaya jangan jangan eh, ter apa namanya jangan salah yang fi'il madi dikira mudhari atau yang mudhari dikira madi gitu kan. Itu tetap harus jitu latihannya harus panjang. Nah, karena kalau perubahan mad dan mudhari itu berlaku untuk semua kata kan, mau 3 huruf, mau 4 huruf, mau 5 huruf atau 6 huruf. Cirinya sudah baku begitu. Ya, fi'il mad dan fi'il mudhari itu. Itulah nanti ke juz 4 melanjutkan yang bagian yang itu tadi perubahan kata. Ada namanya simpail. Itu yang tadi kata kata yang dibikin, kata yang dibuat itu mustaq namanya itu. Itu latihan itu tuh. Juz 5 masih. Nah, itu juz 5 khusus tuh. Khusus 20 pertemuan itu dilatih untuk bagaimana perubahan kata yang dari 3 huruf, fiil 3 huruf menjadi 4 huruf. Fiil 3 huruf jadi 5 huruf. Fiil 3 huruf jadi 6 huruf. Ah, itu full. Yang tadi itu ya, yang tadi. Yang satu lembar tadi yang ringkasan fiil itu khusus yang mazid istilahnya. Itu peta perjalanannya. Nah, nanti di juz 6 barulah belajar nahu. Jadi nggak bisa loncat ke nahu sebenarnya. Sebenarnya nahu itu sisi lain lagi yang dikaji. Sisi lain lagi. Ada lagi yang dibicarakan selain perubahan kata. Gitu. Nah, insya Allah sampai ke sana. Allah. Amin. Amin, amin. Jadi semacam apa? Jadi kan permasalahannya sekarang kalau yang ibu dapatkan sekarang belajar ibu baca ayat terjemahin kata per kata itu untuk menyimpan memori vokabulari itu udah dikenal gitu kan. Tapi kan apa yang ibu baca dan apa yang saya baca beda kan. Kalau pikiran saya kan melihat apa saja bagian dari teks ayat itu dari dari sudut apa saya melihat. Mau dari sudut tasrifnya saya bisa jelasin, dari sudut nahunya saya jelasin. Nah, belum lagi nanti tafsirnya. Kalau tafsirnya itu udah lain lagi. Jadi kayak tadi yang saya bilang
kosakata ini kalau misalnya latihan awal si kita yang belajar ini tahu kita yang mana kata dasar, mana kata yang dibikin, gitu kan? Jadi kayak tadi yubashirum ya itu kata yang dibikin itu dari kata basyaroh, kata dasarnya basyaroh, gitu kan? Nah, terus musaddiqan misalnya itu kata yang dibikin itu, kata Sodako. dasarnya sodako. Hmm. Kalau kalimah memang kata dasar. Sayyid itu kata dasar. Tapi bisa juga sayyid itu bukan kata dasar dari kata fiilnya sada ya sudu. Nah, hasur juga bukan kata dasar itu kata yang dibikin. Nabi juga bukan kata dasar. Itu kata yang dibikin dari kata naba'a. As-salihin juga bukan kata dasar. Kata dasarnya solahun isim atau soluha yasluhu solahan fiil kata dasarnya. Nah, salihin itu Ini karena isim jamak fa'il kan. kata yang dibikin ya. Solihin ini kan karena Kan bentuk jamak. ditunggal asalnya kan tunggal dulu itu solihun. Kalau Iya, dibikin jamaknya kan beraturan kalau tipe jamak muzakkar salim iya ini. jamak muzakkar salim. Ah, tinggal dibikin aja. Tapi ya perubahannya dari kata dasar gitu. Ustadz, dia nggak ada buku yang menunjukkan, oh ini kata dasar, kelompok kata dasar gitu. Nggak Oh ada Ustadz. enggak gitu caranya. Kita belajar ini rata-rata nanti mengenalkan wazan kata dibikin kan. Oh. Berarti kalau nggak masuk itu berarti kata dasar kan gitu teorinya. Hmm. Ini yang mustaq itu ada beraturan misalnya. Rata umum yang mustaq yang dibikin itu beraturan kan reguler dia. Hmm. Nah, berarti kalau nggak model itu ya sudah kata dasar lah. Oke. Paling gitu jalan clue-nya. Kalau di kamus kalau di kamus memang biasanya yang dipaparkan bagian awal kata dasar. Nanti penjelasan belakangnya kata yang dibikin gitu. Ya insya Allah lah sampai ke sana. Lanjut Bu Siti Aisyah. Ya, saja. Pola dia berkata, Robi Tuhan, Anna ini apa? Bagaimana Bagaimana ya? kalimat kata bertanya ya? Bagaimana yakunu bisa mendapat ya? Nah ya, ada bikin saja ada awal artinya ada. Bisa mendapat itu penjelasan tafsir itu. Hmm. Bagaimana ada anna yakunu. Ada ya. Li bagi gulamun Bagiku. Li tadi bagiku ya, ada ya-nya itu, ya-nya ku. ya Allah. Ya bagiku gulamun apa sih? Anak laki. Oh, Anak orang. Bedanya dengan rijalun apa? Beda konteks aja sih. Rijal bentuk jamak dari kata rojul. Rojul dalam bahasa Arab biasanya sebutan untuk laki dewasa. Oh, Kalau walad, ya anak secara umum. Nggak mempertimbangkan umur kalau walad. Bisa laki, bisa perempuan. Kalau gulam, padanannya kalau bahasa kita kayak bilang, kalau orang Mandailing bilang uco, kalau orang Minang bilang apa buyuang. Kalau orang Jawa Barat Asep. Kalau orang Jawa apa? Mas. enggak itu Mas Dewasa. sapaan. Sapaan untuk yang paling tua dari kita Tole, biasa. tole. Tole. Ya tole gitu. Ya gitu gulam baru kalau orang-orang ya gulam. Jadi kalau kita nggak tahu nama orang tuh di bawah kita ya gulam gitu. Hmm. Hmm. Ya. Lanjut Ustaz. Ya waqad Wakot dan sungguh balagoni balago sampai ni sampai terhadap aku sampai al-kibar al-kibar usia tua tua ya.
usia tua. Jadi itu kata al-kibar itu sebutan untuk usia tua. Jadi ini kayak kibar itu isi kata dasar itu udah begitu bunyinya kibar gitu. Ada kata al-kibru misalnya, hurufnya itu juga, tapi dibaca al-kibru. Al-kibru berarti artinya sombong, membesar, rasa besar. Dari kata akbar juga ya berarti. Akbar itu kata buatan, bukan kata dasar. Nah, artinya huruf Iya, akarnya kaf, ba, ro, bar, gitu. Huruf birun. akarnya. Tapi ada kosakata al-kibar, sebutan untuk usia tua. Al-kibru, rasa sombong. Ada kaburo yakburu, fi'il madi fi'il mudhari. Itu kata dasar juga. Artinya huruf akarnya kaf baro, tapi kata bentuk kata dasar dari tiga huruf itu bisa lebih dari satu, bisa banyak. Tapi maknanya itu masih berhubungan sih. Maksudnya sombong itu Ya kan juga pasti masih ada hubungan, memang ada masih ada hubungan. nggak, Tapi, maksudnya nggak kayak yang haroba tadi, nggak ya yang itu kesannya kan jauh kan? itu ya, Ah, dari mana perang ke tempat sholat gitu loh. ya. Benar, benar. Jadi nggak selalu juga nih. Tapi kalau mungkin namanya bahasa kan bersifat ya mereka mengucapkannya begitu ya terserah orang tuh kan gitu. Us- us- Ustadz, kibaru ini kalau dalam kata Indonesia kibar kan lainnya kibar. Nggak ada hubungan dia. Itu bendera, kibarkan bendera itu nggak ada hubungan dengan Bukan kata kibar. menaikkan, bukan naik, Nggak, bukan. nggak. Oh, Kibar berkibar itu biasanya dihembus angin kan? kirain daripada bahasa Arab. Enggak sih. Ah, lanjut Bu Siti. Wa dan amroati istri-istri Satu aja itu. Imroati istri tunggal itu. Mufrad. istri. Oh, Istriku. Iyanya itu juga ku. oh ya. Akhirun monopos. Iya. Jadi Wala akhir itu udah nggak beranak ya. Kola berkata kas kazalikaka seperti demikian Allah yaf'alu berbuat ma apa yang yasha dikehendaki. Ya. Jadi kata baru di situ ada gulam itu sebutan sama kata akhir itu juga. Itu bukan kata dasar. Jadi ilmunya akoro. Jadi akor itu macam-macam nanti di kamus artinya berhubung dengan menyembelih juga ada, ya kan? Jadi tergantung apa dalam bahasa Arab untuk cerita perempuan yang sudah tidak bisa beranak disebut akhir. Kenapa tidak pakai tamar butoh? Nah itulah begitulah. Jadi perempuan dia tapi akhir bukan berarti nggak matching. Memang kata akhir itu hanya dihubungkan ke perempuan tidak ke laki-laki. Sama kayak hamil, imro'atun hamilun, nggak usah hamilatun, nggak perlu pakai tamar butoh karena yang hamil itu perempuan doang. Gitu. Ini termasuk jenis kata yang begitu. Jadi nggak perlu dikasih tamar buto untuk sifat perempuannya. Karena memang kata tersebut hanya berlaku buat perempuan doang. Ya, lanjut. Bu Karunia. Kak Karunia menyimak atau Nyimak. nyimak ya? Ya udah, Bu Andri. Ya, Ustaz. Qala, dia berkata, Rabbi, Tuhanku, ij'al, jadikanlah Mm-mm. li bagiku ayatan, tanda-tanda. Qala, dia Itu tunggal itu. tanda Suatu aja, tanda ya. tanda. Oh iya, ayatan. Qala, dia berkata, ayatu tanda Ya. ka, Tanda bagimu. Ya. tandamu, ya tanda bagimu. Allah, a, Itu apa gabungan saja. itu gabungan dari kata an dengan la. Jadi annya nggak usah diterjemahkan. Jadi tidak aja Oh langsung. tidak, tidak. Oke. Kirain A-nya bukan yang apakah itu, bukan ya? Enggak, ini gabungan an, makanya dibacanya Allah gitu kan? Karena Mm-mm. idgham bila gunnah ke Jadi lam. ya. Tukal 5. Engkau berkata, Anas manusia, talata 3, ayamin hari, illa kecuali, Romzan isyarat, wa, wa dan uskur, engkau ingatlah. Ya, Robba, Tuhan engkau, ya, katiron
sebanyak-banyaknya. Ya, Banyak. banyak ya. Wa dan sabih bertasbihlah. Bi dengan al-asyi waktu petang. Wa dan al-ibkar waktu pagi hari. Ya, asy bisa diartikan malam juga ya. Oh, Malam dan siang. Jadi asinya malam, ibkarnya siang. Tapi juga diartikan pagi karena ada hubungannya pagi kan pasti siang kan. iya, iya. Dari kata bakar. Jadi kata bakaro ini banyak juga di kamus ini. Dari huruf a, ba dengan kaf dengan ro itu kaya betul kosakata dari ba ini. Ada hubungannya dengan hari. Jadi bukrah, ibkar, ada perempuan yang belum menikah, bikir disebut perawan itu kosakatanya bikrun, ya kan? Kayak Abu Bakar, Abu Bakar, bakar, nah itu baru mau ditanya. bakar itu dari kata lain lagi. Ada lagi kata bakrun, ya kan? Bakrun, bikrun, bukrun, itu ada maknanya. Lanjut, kembali ke Budini. Ustaz, wa'id dan ketika olati ia berkata al malaika para malaikat ya Maryamu wahai Maryam inna sesungguhnya Allah istofaki dia memilihmu wa toharok dia mensucikanmu wastofaki dan dia memilihmu ala atas nisai para wanita al alamin seluruh alam. Ya, sedunia, perempuan sedunia, Isail alamin. Balik Bu Yus. Ya Maryam, uknuti patulah li Robbi, li dengan Robbiki kepada Tuhanmu, wasjudi dan sujudlah. Ianya ada makna Ustaz, sujudlah kamu. Enggak. Itu nanti pilamar itu. Oh, dan Lupa berarti. sujudlah. Nanti aku jelasin. Warka'i dan rukuklah ma'a Engkau dia ma'a punya perempuan ya. rukuklah Rukuklah. Jadi itu tadi ada pilamar uknuti, usjudi, irka'i. Tiga kata itu pilamar untuk bicara kepada perempuan. Tunggal. merujuk kepada Maryam Kak Ustaz? Iya, lawan bicaranya ya. Kan wahai Ma'ar Maryam katanya kan. ma'ar bersama roki'in orang-orang yang rukuk. Iya, jadi jangan dikira ya yang diuknuti itu bermana aku, enggak itu bukan domir. Itu karena akibat fiil amar dari taknutina, tasjudina, Oh, yang kita tarka'ina. belajar baru nih ya. Yang fiil amar ya. Jadi supaya jangan lupa bikin di situ nih catatannya. Nanti lupa dikira ya seperti itu yang sukun dikira domir aku semua. Hmm. Tadi kosakatanya uknuti ya. Dari kata apa dia? Fiil mudori taknut taknutina, anti taknutina itu apa namanya? Fiil mudhari. Anti taknutina. Nah, ini dari sinilah nanti dibikin fiil amar. Kemudian ada kata lagi tadi wasjudi gitu kan. Itu dari fiil mudhari anti tasjudina. Sebenarnya kalau kita latihan kita kalau kita temu fiil amar seharusnya otomatis harusnya sudah bisa mengembalikan ke fiil mudhari'nya untuk level mahir. Terus ada lagi tadi fiil amar yang ketiga warka'i itu berarti dari kata anti tarka'ina. Nah, inilah dibikin ke fiil amar masing-masing kata ini. Taknutin jadikan fiil amar misalnya kan.
Jadi apa dia? Buang taknya. Setelah dibuang tak, kebaca nggak? Hmm. Taknya kan huruf mudhari. Dibuang. Buang taknya. Setelah dibuang taknya, kebaca nggak? Enggak. Nggak. Maka kalau nggak kebaca, dibantu dengan Alif. alif. Nah, udah begini. Tinggal dijazamkan. Dibuang ianya. Dibuang Nunnya. nunnya. Dibuang nunnya. Buang nunnya. Jadi, Ikut nuti. nuti. Oh, Jadi, nuti. ianya itu bukan domir. Itu ya yang bawaan fi'il mudhari untuk domir anti. Nah, sekarang yang nomor berikutnya. Tasjudina tadi. Dibuanglah taknya. Kebaca nggak? Ya, Nggak kebaca, maka dibantu dengan alif. alif. Jazamkan akhirnya. Jadi, Usjudi. Usjudi. oke. Jadi ya-nya itu bukan domir ya, dia bawaan dari fi'il mudhari'nya. Baca usjudi. Terus terakhir dari tarkaina. Buang taknya, kebaca? Ya, Enggak kebaca. Enggak. Lalu jazamkan akhirnya. Harkai. Harkai. Al-Kafi. Irka'i. Irkai. Dah, itu dia. Jazam dengan hazfun nun namanya kan, meniadakan nun. Ya, lanjut. Ya, Ustaz. Zalika, itulah min dari anba'i Berita-berita itu berita-berita bentuk jamak dari kata nabaun. goib nuh nuhi Nuhi itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari kata auhayuhi. Kami mewahyukan hi-nya. wahyu ya. Ilaika kepadamu Hmm. dan ma tidak kunta engkau ladai di sisi mereka is ketika yulku melempar Mereka domirnya, mereka ya fa'ilnya. aklamuhum anak panah mereka Hmm. yuhum ayuhum Ayu yang mana? Ayu yang mana dari hum mereka? ya. Yakful mereka mengasuh ya. Mengasuh. Yang mana dari mereka yang akan mengasuh Maryam? Maryam dan ma tidak engkau ladai apa bersama mereka Bersama di sisi, di sisi ya, mirip ladai. artinya dengan indah. Iya. Is ketika yahtasimu berselisih. Mereka berselisih. Yahtasimun itu kata baru, belum ketemu sebelumnya. Yulquna juga jarang. Anba al-ghaib. Nuh itu dari kata wahyun. Al-wahyu, wahyu. Jadi Nuh itu kata si 4 huruf itu af'ala yuf'ilu.
Wa ma kunta ladaihim idh yulquna. Yulqu itu dari kata liqa. Liqa itu berjumpa. Itu karena ceritanya kepada anak panah jadi dimaknai melempar. Menjumpakan anak panah ke sesuatu itu namanya alqa yulqi. Kemudian aklam itu dari kata kolam. Nah, ada kolam juga dimaknai pena, tapi batang batang anak panah itu juga disebut kalam juga gitu. Jamaknya aklam. Nah, ayyuhum itu dua kata. Ayyu itu satu kata tersendiri dia tuh ayyu. Dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada kata pelengkapnya ayyu titik-titik gitu. Yang mana satu, yang mana apa gitu kan. Ayyu mro'atin, perempuan yang mana? Ayyu rojulin, laki yang mana? Ayyu baitin, rumah yang mana? Ayyu ayyu syai'in, sesuatu yang mana? Ayyu kitabin, buku yang mana? Jadi ada ayyu. Nah, yakfulu kafal, kafala yakfulu kafala itu mengasuh, menanggung bisa juga. Kafala lam. Dah. Yahtasimu itu dari kata khosam. Yahtasimu ini fi'il yang 5 huruf. Ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Ikhtasama yahtasimu ikhtisam. Dari kata al-khosam, al-khosmu. Khosmu itu juga diartikan tandingan atau persaingan atau musuh. Jadi yakhtasimun jadi berselisih, bersaing. Ya, lanjut terakhir Bu Andri. Itu yang ladai sama indah itu bisa dipergantikan ininya Tidak nggak? persis sama, tidak persis sama. Lebih spesial lada. Jadi makanya kalau dalam kata lada itu satu makna dengan ladun. Jadi lafaznya ada lada sama ladun. Ya, ladun juga artinya di sisi. Nah, ya Gunanya lebih maksudnya indah dengan di sisi indah dengan di sisi lada itu ada contohnya penjelasan gini pada saat ada doa Nabi Zakaria pada saat dia berdoa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah yang di ayat di atas kalau nggak salah ya, yang di halaman ini kan. Nah, ini narasi ladun dengan lada itu kan satu satu maknanya. Jadi pada saat ahli tafsir menjelaskan, sebenarnya kan kalau menceritakan berikanlah bagiku dari sisimu. Kata sisimu itu kan bisa juga diekspresikan dengan narasi min indika, misalnya. Nah, lalu ada bahasan ahli ilmu mereka menjelaskan kenapa tidak min indika, kenapa dalam narasi ekspresi doa Nabi Zakaria itu min ladunka. Oh, lalu mereka bahas, oh iya, kalau ladun itu memberikan kesan, kalau min indika memberikan kesan wasilah sebab-sebabnya ada pada dirimu. Nah, masalahnya Nabi Zakaria ini dia sudah wasilah normal sudah nggak ada pada diri dia. Dia sudah tua, istrinya pun sudah lansia, ya kan? Wasilah normalnya udah nggak ada. Makanya ketika diekspresikan Rabbi habli min ladun menggunakan kata ladun atau lada tadi, itu memberikan makna pokoknya menurut kuasamu aja lah Tuhan. Jadi kalau dari sebab musabab yang ada normal di aku udah nggak ada, istriku udah tua, normalnya dia nggak mungkin beranak gitu. Jadi ketika diekspresikan dengan min ladunka, jadi memang tanpa istilahnya bahasanya bukan wasilah normal lagi, sudah anugerah Tuhan ya lagi. Nah, jadi min ladun. Maka dari kata ladun inilah istilah ada ilmu laduni katanya. Kenapa begitu disebut aja ilmu dapat itu gitu aja laduni? gitu ya. Itu ilham dari Allah gitu. Bukan karena kesungguhan belajar dia, enggak. Atau misalkan dia eksperimen cari, enggak. Bukan karena belajar ke guru, enggak. Normalnya ilmu diperoleh lewat belajar. Lewat perantara orang gitu kan. Dijelaskan gitu kan. Nah, kalau ladun ilmu disebut ilmu itu ilmu laduni ya memang anugerah Allah gitu. Bisa saja terjadi, bisa. Hmm. Itu. Nah, itu aja sih penjelasan menggunakan kata inda dengan lada atau ladun itu.
Kasih Ustaz. Lanjut Bu Andri, berikut terakhir ayat tadi ya. Bismillah. Ketika qalat dia berkata, al malaika para malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, inna sesungguhnya Allah yubashiru menyampaikan kabar gembira. Kamu, engkau, Maryam di sini ya. Iya. Dengan kalimat kata-kata min dari hu-nya. Ismu nama hu-nya Al-Masih, Isa, Ibnu anak, Maryam, wajihan. Wajihan ini Enggak, satu kata wajihun. Wajihun itu satu kata, wajih. Oh, Dari iya. kata wajah, satu akar dengan kata wajah, wajih. Oh, ya, wajihan terkemuka di dunia dan akhirat dan minna dari al-muqarrabin orang-orang yang dekat. Nah, ini didekatkan. Oh, didekatkan. Itu bentukan juga itu yang dibikin dari kata koruba, dekat. Korib kata sifatnya. Didekatkan. Ya, secara umum kisah ayat ini ada dua ya, kisah Nabi Zakaria di awal. Kisah Nabi Zakaria itu doa Nabi Zakaria dia memohon dapat keturunan yang untuk meneruskan misi dia sebagai imam masyarakat zamannya, sebagai ulama besar yang menjawab permasalahan keagamaan. Kalau di umat terdahulu Nabi Zakaria disebut bukan nabi besar, itu nabi kecil, artinya karena dia meneruskan ajaran Nabi Musa. Nah, kisah dia ini diabadikan dalam Al-Quran terkait masalah keajaiban dia akan mendapatkan keturunan. Dia terus berdoa, terus hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, dan itu amalan rutin dia. Jadi memang jangan cepat putus asa berdoa itu gitu. Jadi tetaplah berdoa karena kita disuruh untuk berdoa. Ya kan? Dan Nabi Zakaria salah satu contoh yang patut ditiru kesungguhannya sampai tua pun dia tetap berdoa. Jadi sehingga nggak ada keputusasaan. Normalnya orang ketika sudah dia melihat aku aja kayak gitu. Aku aja perasaanku kadang istri aku ini udah ada bermasalah rahimnya, udah ada pernah penebalan ini yang lain, udahlah. Aku nggak pernah pakai alat kontrasepsi, tapi secara normalnya pikiran kita udahlah sudah nggak ada harapan tuh lagi. Jadi akhirnya berdoa pun nggak lagi minta keturunan tuh kan. Tapi sebenarnya kalau aku mau menjadi nabi seperti Nabi Zakaria, sesungguh itu seharusnya normal aja sih. Nah, cuma aku sendiri sudah nggak melakukan. Nah itu kebanyakan manusia melihat karena melihat dari mana jalan-jalannya kan gitu. Nah, tapi Nabi Zakaria ini jadi contoh. Enggak, dia nggak ada keterputusasaan kepada keadaan. Keadaan tidak menghalang, karena keadaan ciptaan Tuhan juga kan gitu. Dia terus berdoa. Akhirnya dikabulkan. Nadatul malaika wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Memang itulah amalan dia harian, ahli ibadah dia berarti. Banyak waktu dia lakukan untuk hanya beribadah aja. Ibadah mahdoh loh yang dimaksud ini bukan ibadah gairu, ibadah bergerak gitu kan. Zikir, bergerak, sholat gitu. Dapat berita gembira, kau akan dapat putra bernama Yahya. Langsung dikasih nama deh. Laki pula udah dapat informasi, belum lagi udah dikasih nama, sudah dijelaskan jenis kelaminnya laki berarti. Udah, tinggal menunggu waktu aja. Dia ragu dia sebenarnya. Bukti ragunya di mana? Karena dia berkata di ayat 40, Rabbi anna yakunu li gulam. Gimana ceritanya gitu kan? Aku kan udah tua, istriku akhir. Nah, qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Masih kaget dia sebenarnya. Ya begitulah kehendak Allah, gitu kan. Masih di ini apa tandanya gitu. Rabbi ja'ali ayah. Kasihlah tanda. Ada tandanya. Tiba-tiba engkau nanti nggak nggak ngomong, nggak bisa ngomong. Bukan karena kamu bisu tadinya. Bukan karena sakit lidahmu atau ada gangguan di mulut. Nggak ada. Tiba-tiba nggak ngomong aja. Berapa lama? 3 hari. Bayangin.
Jadi penjelasan tafsir itu di balik tanda yang dikasih ini ada teguran kepada Nabi Zakaria. Hei, kamu kemarin berdoa untuk dapat anak dalam keadaan tak ada sebab-sebabnya lagi, kamu tetap berdoa, kan dikabulkan Tuhan. Allah kuasa kan. Dalam kondisi istrimu sudah lapuk, jadi tetap akan jadi anak. Itulah tandanya. Nah, sekarang coba balik. Kamu ada wasilahnya. Mulutmu sehat, bibirmu aman, kau bisa bernafas. Seharusnya kamu bisa bersuara. Tapi tiba-tiba nanti dengan wasilah yang ada itu kamu nggak bisa bicara. Tiba-tiba nggak bisa bicara aja, bukan karena bisu. Gitu. Nah itulah keajaiban. Berarti ada yang kuasa di balik wasilah dan sebab-sebab perantara itu gitu kan. Inilah tiba-tiba 3 hari tidak bisa bicara. Paling kalau kau butuh sesuatu kasih isyarat tangan atau apa saja. Tapi bukan karena kau nggak bisa ngomong. Tadinya kau bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa aja. Wasilahnya ada. Lidah kau sehat, bukan karena masalah ada gangguan, nggak ada. Tiba-tiba nggak bisa ngomong. Itu yang angka alami. Nah, terus wasabih. Tapi kenapa dalam keadaan dia tidak berbicara disuruh bertasbih? Ya, berarti bisa juga bertasbih itu dalam hati. Wasabih bil asyi wal ibkar. Itu. Sampai ayat 41 itu kisah Nabi Zakaria. Lanjut Nabi Zakaria nanti ada Maryam pun udah dewasa. Dewasa, ya inilah pengalaman dia yang eh, ajaib pula. Tragis tapi ajaib. Nggak tahu kita sedih atau gembira, bingung kita menjelaskannya. Karena bagi dia ujian kan. Tapi satu sisi kemuliaan. Itu apa? Pada saat malaikat datang ke Maryam dengan bentuk orang, bukan seseorang gitu kan, laki-laki, datang ke dia dan memberitahu Allah memilihmu dari segala perempuan yang ada ini, Allah memilihmu, membersihkanmu, memilihmu dari jadi kamu hasil filteran Allah, seleksi Allah berlaku padamu, kamulah yang terpilih dari seluruh perempuan yang ada di masanya. Gitu kan? Yaitu apa? Maryam uqnuti li rabbiki. Jadilah perempuan yang taat. Sujud beribadahlah, rukuklah. Jadi ahli ibadah betul Maryam nih. Memang ahli ibadah dia. Memang dia ahli ibadah, memang dia dibesarkan di masjid kan. Nah, terus lanjut beritanya eh, nanti ayat itu dialognya. Itulah berita yang kami sampaikan kepada engkau Muhammad. Di ayat 44 ini semacam ada satu ayat ke Nabi Muhammad. Ah, itu Muhammad kisah-kisah itu kau tahu dari mana? Nggak tahu kau, nggak pernah kau ngaji kan? Nggak pernah. Itu adalah berita goib yang kami wahyukan kepadamu. Karena kejadian itu 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad nggak pernah eh, pergi masuk nyantri gitu kan. Pergi belajar dapat sejarah ini. Nggak tahu dia. Orang Mekah nggak peduli dengan masalah ini. Nah, tapi Nabi Muhammad tahu. Dari mana dia tahu ya? Pastilah dari wahyu. Wa ma kunta ladaihim, kau kan nggak ada bersama mereka pada saat mereka berselisih siapa yang akan mengasuh Maryam karena Maryam ini perempuan istimewa waktu kecilnya, gitu kan? Mereka berselisih. Kau kan tahu kan Muhammad, kau tahu karena dikasih tahu oleh Allah lewat wahyu. Baru di ayat yang terakhir yang kita pelajari malam ini ayat tentang bahwa bahwa malaikat itu memberitahu Maryam bahwa kau bakal dapat keturunan, ah, laki-laki. Isa namanya, Esau itu bacanya kalau bahasa zaman dulu dalam lisan Arabnya disebut Isa bin Maryam. Orangnya nanti akan terkenal, viral di dunia dan terkemuka di dunia akhirat. Dan dia termasuk hamba Allah yang didekatkan kepadanya. Kagetlah Maryam. Nah, inilah nanti dialog ayat berikutnya. Kok bisa? Gimana ceritanya? Aku punya anak. Lagi-lagi kayak mirip, tapi nggak mirip, beda lagi keajaibannya. Kisah-kisah semacam ini, ya kalau orang Kristen membaca, kok seperti yang diceritakan di Injil kami ya. Memang sumber kisah pelajaran agamanya dari Allah semua kan orang. Nah itu nanti, nah ini Al-Masih itu artinya apa sih Ustaz? gimana? Al-Masih itu artinya apa? Al-Masih bisa diakari dari dua kemungkinan. Kalau diakari dari kata masaha, itu berarti mengusap. Itu yang sering dikatakan
eh, yang lebih dekat kepada pengertian orang Kristen karena Kristus itu artinya diurapi katanya mereka, yaitu yang diusap-usap. Jadi kayak orang misalnya kalau misalnya orang jampi-jampi gitu kan, nah diusap-usap. Kalau kayak kita tuh kan kalau ada orang sakit, ada hadisnya kan usap usap di bagian yang sakit kau baca ini itu namanya mengurapi di atau kadang kepalanya disentuh gini gitu kan. Gitu. Jadi al-masih Usap, yang Usap. diurapi berarti kalau dari kata masaha. Hmm. Tapi kalau akarnya mimnya bukan huruf akar dari kata sahayasihu itu adalah yang banyak berperjalanan. Memang Nabi Isa itu banyak berperjalanan ngisi pengajian di sana, pengajian di sana. Artinya tausiah sana, tausiah sini, dakwah ke masyarakat itu ya. Siyahah dari kata siyahah dari fi'il madinya sahayasihu. Jadi ada dua itu pembahasan bahasa Arabnya. Tapi memang dari sebelum Al-Quran turun pun memang dikenal di masyarakat Arab mereka menyebut Yesus itu Al-Masih. Makanya Al-Masih Isa itu terjemahannya Yesus Kristus. Kristus bukan suci ya, bukan. Enggak. Kristus itu dari kata ini cek aja Wikipedia. Kristus itu diurapi. Oh, Bahasa 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 umat itu. Jadi Hmm. Al-Masih terjemahan Al-Masih itu Kristus. Yesus itu Isa. Jadi Yesus Kristus itu Al-Masih Isa. Itu. Iya, iya. Itu kalau arti Al-Masih. Karena Dajjal juga disebut Al-Masih kan dipanggilnya. Berarti diusap, diurapi juga dia. Iya, yang diurapi juga. Entah siapa yang ngurapin dia, wallahu alam. Itu iya. Ibu-ibu udah ngerjain ini belum? Udah. Ini campuran semua kasus ini ya. Nggak Hmm. tahu yang lain. Tinggal udah dijawab semua ini ya. Yastajibu jadi ini kan tugasnya itu kan menambah lamul Tambahan. amar ya. Iya. Ya, Ya kan? Yastajibu menjadi dia stajib, Dia Dia stajib. stajib. dia ya stajib. liyastajiyanya hilang ya karena terpaksa karena banyak harus jazam. Liyastajib. Jadi Amarnya fi'il amarnya istajib. istajib, Stajib. Ya. Yujibu liyujib, Yujib. liyujib. Kalau fi'il amarnya jib. Jib. enggak Jib. lah. Oh, kan? Ajib. Nah, ini yang Oh, kasus iya, Asim. kasus Oh, yujib ini yang dipelajari di sini nih. Yang ini. kan enggak. Af'ala yuf'ilu itu. Ada hamzahnya asalnya itu yuwajib asalnya kan. Oh. Ya. Wazan ini wazan af'ala yuf'ilu. Yujibu itu. Oh, soalnya kan, Jadi iya, iya, iya. Kirain tinggal karena dia dia bisa dibaca, iya kan jadi makanya ada perlakuan khusus kalau fi'il mudhari'nya itu awalnya domah, sesudahnya sukun atau kasroh karena itu kaidah itu karena itu khusus fi'il ajaba af'ala yuf'ilu. Ini awalnya ajaba yu'ajibu. nah itu dia. Kita tahunya Iya. dia dari Ini film. pembaca baca ulang ini nih, baca ulang yang halaman khusus menjawab yujibu ya, khusus menjawab masalah yujibu itu halaman 28. Ini yang ditebalkan ini. Iya, Hmm. iya, iya. Kaidah cara bodohnya ada cara bodohnya yang di sini nih. Nah, Nih di halaman berapa? 27 kan? Kata-kata fi'il mudhari ini semua yang di bawah nanti contoh yang di bawah ini diawali harokat dhammah, setelahnya sukun atau kasroh, tapi tetap bentuk aktif. Maka cara mengubahnya ke fi'il amar adalah setelah membuang huruf mudhari'nya langsung diimbuhkan huruf hamzah berharokat fathah. Jadi hamzah qat'i. Kemudian akhir fi'il amar dijazamkan. Nah, ini jadi nggak berlaku teori yang awal yang standar. pertama kali. Tapi historinya kenapa harus ditambahkan hamzah? Hamzah itu ditambahkan bukan nggak sebenarnya dia bawaan wazan af'ala yuf'ilu. Yaitu af'ala yu'af'ilu ini. Jadi hamzah yang ini nih dia nih. Yang muncul lagi nih. Karena standar apa bunyi bunyi bentuk
af'ala yuf'ilu itu kan dihilangkan hamzahnya ketika fi'il mudhari gara-gara susah dibaca di lisan Arab. Yu'af'ilu itu bagi mereka berat di lisan. Jadi ketika fi'il amar ya muncul lagi hamzahnya. Dia Nah, ini yujibu dari ajib. Kalau fi'il amar liyujib sama ajib. Kalau yakhafu Yakhafu يخاف liyakhaf. liyakhaf tanpa alif lagi ya, liyakhaf. Lalu fi'il amarnya Khaf. khaf. Yazidu Liyazid. Liyazid. tanpa ya, liyazid يزيد Zid. tanpa ya-nya hilang gara-gara dalnya sukun. Jadi ketemu dua sukun ya-nya harus terpaksa ditiadakan. Hilang. Fi'il amarnya Zid. Zid. iya tanpa ya juga karena terpaksa harus sukun. Zid tambahlah. Yakunu Liyakun. liyakun amarnya Kun. Kun. kun yakulu Liyakul. liyakul amarnya Kul. yatubu Liyatub. Liyatub. amarnya طوب Tub. tub yabi'u Liyabi. liyabi' amarnya Bi. bi' yu'idu يعيد Liyu'id. liyu'id liyu'id amarnya Nah, ini kayaknya sama sama yang Ajib tadi ya. iya pasti salah kan semua lupa Aid. Aid ya. jadi a'id Oh, aid. Ya. engkau ulangilah artinya yu'id artinya mengulangi yumit Liyum. Liyumit. liyumit amarnya Mit. lagi Amit. kasus yang tadi lagi nih sama ini Oh, sama. amit matikanlah Loh, Amit. jadi kalau bahasa Indonesia amit-amit itu. enggak ada hubungannya amit mungkin juga sih ada dia apa misalnya ada tawon mungkin amit katanya matikan katanya tapi nggak ada hubungannya sih paksakan itu ya namu Liyanam. liyanam tanpa alif kemudian amarnya 6. 6 tidurlah ya'udu ليعود Liyahud. liya'ud tanpa wow liya'ud karena jazam amarnya Hud. ud yabi' 2 kali berarti yabi' ya Liyabi'. Artinya apa Ya. sih? Dari kata bayi'an. menjual Menjual. bai'at juga sama kata yang sama untuk dua makna bisa menjual atau membeli atau bai'at melantik kemudian terakhir yazuqu Liyazuk. liyazuq tanpa waw ya jazam lalu amarnya Zuk. zuq rasakan di mulut maksudnya dicicipin zuq cicipin setiap orang akan mencicipi mati kullu nafsin za'iqatul maut nah, itu kosakatanya za'iqah juga Itu Nabi Nuh bisa dipanggil dengan Nabi Wahyu nggak? kenapa Itu kan yang tadi di ayat keempat berapa? Nuhihi kan kami mewahyukan. Nuh kan? nggak ada hubungannya Enggak. nggak ada itu kalau tahu Nuh itu memang nunnya itu huruf akarnya kalau nuhihi di situ kan nunnya domir untuk domir Oh iya. kami hanya agak mirip aja ini nggak ada hubungannya sebetulnya Dari berarti ya-nya itu akar ya? Nuhihi itu iya dari kata wahyun wahyu. jadi ya nuhi yang mat itu di ayat tadi itu kan huruf ya itu wahyun dari kata wahyun huruf akarnya Iya, iya. Alhamdulillah ya berarti pekan depan mulai belajar materi baru Istilah.
Yang tasrif istilahi ini. Ini rujukannya tetap buku ini, ibu-ibu. Oh, Tetap ini. buku ini materi ya sama ini. Ini. Tetapi ini pedomannya ini semua nih. Ini yang kita pelajari sampai berapa juz itu cuma untuk memahamkan isi buku ini aja. Segitu pentingnya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kita sudahi dulu pertemuan kita malam ini. Bersama-sama mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.